Oke. Oke. Kemarin kita udah belajar ya mengenai key performance indicator atau biasa kita sebut KPI. Dari KPI ini setiap funnel kita punya beberapa learning gitu kan, punya learning masing-masing gitu. Untuk awareness itu punya KPI sendiri, untuk consideration punya KPI sendiri, untuk conversion juga punya KPI sendiri. Nah, untuk awareness ya kita pakai frekuensi dan views rate untuk melihat performance, kita ngelihat CPM dan CPV untuk melihat efektivitas budget gitu ya. Terus di consideration kita ngelihat CTR dan complete views itu untuk melihat performance. Terus CPC dan CPCV itu untuk efektivitas budget di campaign consideration. Terus di conversion ya leads rate dan conversion rate itu untuk kita melihat performance dari campaign conversion. Dan CPL dan juga cost per conversion itu uh, apa namanya untuk melihat efektivitas budget untuk campaign conversion. Jadi sebenarnya matriks ini nggak ada yang pasti ya, nggak ada yang pasti dan uh, apa ya sebenarnya tergantung dengan campaignnya masing-masing. Kalau teman-teman di jalan pasti teman-teman paham. Jadi kalau misalnya teman-teman apply-nya itu untuk awareness, ya teman-teman pakai ngeset up pakai objective awareness gitu kan. Ya, pasti setelah kita ngeset up pakai objective awareness yang pasti kita lihat adalah frekuensi dan CPM kayak gitu. Atau mungkin kita mau ngejalanin campaign klik gitu ya. Kalau misalnya klik itu udah pasti CTR dan CPC gitu. Kita mau jalanin campaign views ya untuk ngedrive views yang tinggi gitu. Kita bisa lihat views rate atau CPV gitu. Untuk mendapatkan leads, kita bisa set campaign di conversion campaign gitu ya dengan objective leads saat kita set up gitu ya. Terus yang perlu kita lihat adalah leads rate dan CPL. Sama kalau misalnya kita jalan campaign conversion atau sales campaign ya, yang bisa kita lihat conversion rate dan cost per conversion. Jadi sebenarnya ini nggak perlu dihafalin gitu ya, karena nggak perlu diingat-ingat juga. Ya diingat-ingat sih, cuman lebih dipahami karena ya ini adalah part of settingan kita gitu kan. Sebenarnya part of settingan kita dan dia sebenarnya akan muncul di dashboard. Cuma kita harus fokus kemana itu aja sih poinnya gitu. Dan gimana cara kita memahami data ini gitu. CTR itu apa, CPC itu apa gitu ya. Apa yang berdampak untuk kenaikan dan penurunan CPC, apa yang berdampak untuk penurunan dan kenaikan CTR itu sebenarnya poin yang perlu kita tahu ya, kita paham gitu. Cuman ya ini indikatornya ya ini gitu ya yang tadi kita udah mention dari awareness sampai conversion itu. Nah, nanti kalau misalnya kita udah set up campaign kayak kemarin gitu ya, udah dipublish, dari campaign udah kita set up ya objektifnya, biddingnya, ad schedule dan lain sebagainya, tuh kita add grupnya udah kita set up, ya dari age, gender, audience, interest ya, terus habis gitu ada kemarin tuh ada topics ya, itu kita udah set, kita udah set audiensnya, terus baru kita udah set ads-nya juga, kita input kontennya, kalau GDN untuk campaign banner, konten banner, video itu video YouTube itu untuk uh, campaign video YouTube untuk campaign video gitu ya, terus SEM untuk campaign headline gitu. Nah kita udah satu sampai ads-nya kita publish, nanti akan muncul kayak gini ya kan. Dan di sini ada yang abu-abu, ini adalah nama campaignnya, terus ini ada tulisan, ada keterangan campaign type-nya apa gitu ya, campaign type-nya search gitu kan, berarti kita jalan search campaign. Di sini kalau misalnya iklannya udah jalan gitu ya, anggap aja ini udah jalan seminggu gitu contoh ya, di sini muncul impressionnya 23.000, CTR-nya 9,5%, cost-nya 1 juta gitu ya. Bis strateginya di sini juga ada ditulis apa gitu ya, yang sesuai dengan apa yang kita setup di awal di bidding section itu. Terus clicks juga ya, di sini ada clicks, conversion rate, conversion, average CPC, dan cost per conversion. Nah, berhubung ini campaign consideration, apa yang perlu kita lihat? CTR dan CPC, ya kan? Atau mungkin complete views untuk video YouTube, tapi kita mungkin nggak lihat, kita nggak jalanin campaign YouTube gitu ya. Jadi yang perlu kita lihat adalah, karena ini campaign search ya, campaign klik, consideration kan klik ya, campaign klik, berarti kita lihatnya CTR dan CPC. Nah, di sini CTR 9%. Berarti dari 23 orang ada 9,5% yang klik gitu ya. Ada 2.100 yang klik, yaitu 9,5%. Jadi rumus dari CTR-nya adalah 2.187 dibagi 23.000. Ya. Jadi itu adalah persenannya gitu ya. Berapa orang yang ngeklik dari orang yang lihat gitu ya iklan kita. Terus ini ada cost-nya udah habis 1.600.000 gitu kan.
Terus di sini ada CPC. CPC itu adalah cost per klik. Jadi 1.600.000 dibagi 2.100. Jadi per kliknya adalah 758. Nah, CPC ini yang perlu kita maintain gitu ya. Jangan terlalu mahal. Tiba-tiba kita minggu depan ya kita lihat CPC-nya ternyata 1.000 gitu. Kan berarti naik ya kan, berarti ada yang salah dari iklan kita. Apa yang perlu kita benahi dari iklan kita gitu. Nah, sama juga kayak CTR. CTR kita minggu depan karena CPC-nya naik juga, terus CTR turun juga jadi 6 gitu. Ih, kok kenapa turun nih gitu. Kita bisa lihat dari berbagai macam variabel gitu ya. Eh, Biasanya hal-hal yang perlu kita lihat tuh sebenarnya berputar di 3 hal gitu ya. Yang pertama adalah bidding. Bidding itu kita bisa tahu kalau misalnya bisa jadi kalau kemahalan kita harus ngeset bidding, misalnya kita udah ngeset bidding 900 gitu contoh ya. Ini CPC-nya 900 gitu. Lalu hasilnya ternyata 758. Berarti kita bisa set berarti kan iklannya berarti lebih lebih bagus ya daripada biddingnya gitu, karena ternyata CPC-nya itu di bawah bidding. Kita kan biddingnya 900 tapi ternyata dia hasil 758, berarti bagus. Ternyata kita udah bidding 900 nih, ternyata CPC-nya mahal gitu ya. Jadi misalnya mentok 900 itu gitu kan. Berarti kayak gitu. Sorry. Kita awalnya misalnya menurut kita gitu ya 1.900, kayaknya 900 kemahalan deh. Kita mau nurunin lagi deh CPC-nya jangan sampai 900 contoh gitu ya. Karena 900 kayak kemahalan meskipun kita bidding segitu gitu ya. Mungkin dari discuss dari tim gitu ya. CPC 900 itu kemahalan gitu ya, contoh gitu. Ya udah kita biddingnya kita ganti jadi 800 biar CPC-nya turun kayak gitu ya. Itu untuk salah satu menurunkan bidding. Jadi sebenarnya bidding itu berimpact banget karena dilihat dari situnya gitu ya. Karena naik turunnya bidding itu berdampak bagi penyebaran iklan kita gitu. Kalau misalnya impressionnya 23.000 gitu ya, terus ternyata minggu depan itu impressionnya cuman nambah 1.000 jadi 24.000, kan berarti kan slow pace banget ya gitu. Berarti CPC-nya mungkin terlalu kecil deh kayaknya gitu, nggak bisa 700 doang nih, karena kalau 700 kemurahan terlalu murah gitu ya, mereka kalah dengan komputer lain. Coba naikin jadi 800 atau mungkin 850 gitu. Jadi apa namanya itu ya, manfaat dari bidding itu tadi. Yang kedua adalah yang paling mempengaruhi tadi. Yang kedua adalah audiens ya, audiens atau keyword kalau untuk SEM. Audiens dan keyword ini berimpact banget ya, berimpact banget buat campaign gitu ya. Baik buruknya audiens dan baik buruknya keyword itu akan berdampak bagi CTR dan CPC atau mungkin matrix-matrix atau KPI-KPI yang lain gitu. Jadi kita perlu pay attention di situ. Dan yang terakhir adalah kontennya. Ya, konten ini bisa berbentuk banner untuk GDN, video untuk YouTube, dan headline untuk SEM gitu. Kita harus melihat itu ya, concern di dalam kontennya itu gitu. Itu berdampak karena itu berdampak bagi performance. Jadi sebenarnya berputar di 3 itu aja. Jadi gimana caranya kita bisa lihat apa yang kurang dari 3 hal tadi gitu. Nah, ini ada conversion campaign. Di conversion campaign ini di sini ada sama ya, ada nama, terus ada optimization score. Optimization score itu adalah skor yang dikasih sama Google. Skor ads kamu nih berapa sih? Ada 66%. Sebenarnya mentoknya 100. Jadi teman-teman bisa klik aja, terus habis itu di situ ada suggestion ya dari Google. Kita tinggal melakukan aja suggestion sesuai yang Google suggest gitu ya. Kalau misalnya kita melakukan semuanya, ini ya optimization score-nya akan makin tinggi. Jadi skor kita itu di mata sistemnya Google tuh bagus ya. Jadi performance kita akan iklan kita akan lebih possible untuk muncul kayak gitu. Sebenarnya mirip kayak bidding ya, cuman ini bawaan dari Google-nya, dan itu mungkin nggak semua campaign ya ada optimization score. Jadi biasanya untuk SEM campaign aja. Jadi ada nggak ya? Kayak SEM campaign aja ya ada optimization score ini. Pokoknya once kalian nemu optimization score ya optimalin aja gitu. Lalu sini ada campaign type-nya juga ya, campaign type search, terus impression-nya juga ada ya, impression tadi berapa kali kalau kita dilihat. Di sini interaction, skip aja, skip, karena ini campaign conversion, kita bisa langsung lihat conversion aja. Ini ya, yang ini ada tanda panahnya ini karena ketutup ya, tapi ini adalah conversion, dan di sini ada cost per conversion, dan ini ada conversion rate. Nah, di sini conversion itu adalah 18, berarti ada 18 orang yang convert. Di sini anggap aja ini sales gitu ya. Berarti ada 18 orang yang beli gitu kan. Lalu conversion rate-nya ada 36%. Jadi dari 900 orang yang melihat itu ada 18 orang yang convert gitu ya. Jadi 36%, jadi 18 dibagi 900,6 ya, itu adalah hasil dari conversion rate. Terus cost per conversion adalah ya cost per conversion. Cost-nya
82.000 ya, dibagi conversion 18, jadi 4.500. Jadi ya, jadi kita ngelihat aja gitu ya, kalau misalnya conversion rate itu kita bisa lihat, misalnya produk kita ini 4.000 gitu ya, sedangkan produk kita tuh harganya misalnya 20.000, worth it gak cost per conversion segini gitu kan? Atau harus perlu direndahkan lagi? Kalau misalnya perlu direndahkan lagi, tinggal ngerendahin bidnya aja gitu ya. Direndahin, tapi direndahinnya pun jangan signifikan ya, karena kalau direndahinnya terlalu signifikan, misalnya standarnya biasanya kita cost per conversion 4.000, terus tiba-tiba kita set 1.000, itu iklan kita nggak mungkin muncul gitu ya. Ini impression aja udah 900 gitu ya, dengan cost per conversion segini. Kalau misalnya kita 1.000, bisa jadi impressionnya akan kecil banget, dan kalau impressionnya kecil itu jelek iklannya gitu, karena uang yang kita keluarkan kan jalan terus gitu ya, dan akhirnya iklannya mahal, karena satu orang itu jadinya per conversionnya itu akan kena lebih mahal gitu, karena kalau penyebaran iklan itu sedikit kayak gitu. Jadi kita harus apa namanya, hati-hati juga kalau nurunin bidding kayak gitu. Kalau misalnya menurunin bidding, kita harus juga improve di variabel yang lain, yang dua tadi gitu ya, yang audience atau keyword dan si konten ini, kita harus improve juga di situ untuk menyeimbangi gitu ya, menyeimbangi bidding tadi gitu. Seperti itu ya, untuk melihat campaign dan menilai KPI-nya setelah kita udah satu campaign dan campaign-nya udah jalan gitu. Lalu oke, kita sekarang belajar mengenai Google Search Ads ya. Google Search Ads ini sebenarnya agak sedikit lebih PR daripada yang lain, karena dia bukan pakai audience tapi dia pakai keywords. Nah, keywords ini ada 3 macam ya, ada broad match keyword, ada search keyword, ada broad match keyword, ada fresh match, dan exact match keyword. Nah, jadi ada 3 macam ya. Broad match itu apa sih? Broad match itu adalah keyword yang dibacanya itu yang relate dengan keyword yang kita input. Ads may show on search that are related to your keyword gitu ya. Contoh, kita mau jualan klinik gigi gitu ya. Contoh klinik gigi kemarin. Kita input klinik gigi ya, kata-kata klinik gigi aja di dalam dashboard kita input ya. Kita input keywordnya klinik gigi, itu dibaca sebagai broad match. Kalau tanpa embel-embel depan belakangnya gitu ya, itu dibaca sebagai broad match. Dan kalau ada orang yang cari misalnya klinik gigi terdekat, kita bisa jadi muncul. Kalau ada orang yang mencari dokter gigi gitu ya, kita juga bisa muncul. Pokoknya orang yang cari yang relate dengan keyword kita gitu. Jadi entah gigi yang relate, entah klinik yang relate, atau mungkin semua yang relate tapi ada tambahan suku kata lain gitu ya. Jadi apa namanya? Ada tambahan kata-kata lain gitu ya. Jadi kita apa namanya? Bisa include kalau misalnya kita setupnya pakai broad match campaign. Tapi kalau misalnya fresh match campaign, kita input ke dashboard itu ada tanda petiknya. Tanda petiknya kita input di awal sama di akhir kata gitu ya. Kalau misalnya kita input dengan itu, berarti dibaca sebagai fresh match. Nah, fresh match ini gimana bacanya? Yang that include the meaning of your keyword. Jadi kalau misalnya ada orang yang misalnya nyari klinik gigi, klinik giginya, atau mungkin ini agak terkesan aneh ya, cuman mungkin ada beberapa orang yang emang kalau type itu apa namanya, kebalik-balik, contoh gitu ya. Contoh kayak misalnya klinik gigi, atau mungkin orang apa namanya, ngecarinya tuh gigi klinik gitu ya, atau mungkin klinik dokter gigi gitu ya, yang sebenarnya masih relate gitu dengan sebenarnya klinik dokter gigi enggak. Mungkin biasanya kalau kebalik-balik, pokoknya flashback itu kalau kebalik ya, kata-katanya kebalik-balik atau typo gitu ya, atau typo yang dimaafkan sama flash match itu. Jadi kalau misalnya teman-teman input pakai tanda petik, kalau misalnya ada orang searching klinik gig gitu ya, nggak pakai i, ada i-nya, itu iklan kita masih bisa muncul ke mereka. Atau ada orang yang cari gigi klinik gitu ya, kita juga bisa muncul ke mereka kayak gitu. Atau mungkin kita pakai keywordnya klinik gigi terdekat, kita inputnya kayak gitu gitu ya. Terus ada orang cari terdekat klinik gigi gitu, kita tetap bisa muncul di mereka kayak gitu. Jadi kalau kata-kata yang diputar-putar atau typo biasanya yang dimaafkan sama si flash match ini, karena dia membaca meaning dari keyword tersebut gitu. Makna dari keyword tersebut ya klinik gigi terdekat. Jadi kalau misalnya emang maknanya sama, even dia terbalik-balik atau mungkin typo, itu masih bisa dibaca sebagai fresh match. Terus exact match itu ya sesuai namanya ya, yang same meaning and same intent. Jadi exactly like the keyword gitu. Jadi kalau misalnya kita input dokter klinik gigi gitu ya, ya udah orang yang cari klinik gigi lah yang akan dapat iklan kita gitu. Nggak bisa orang yang cari
keyword dengan apa namanya typo kebalik-balik atau mungkin klinik gigi terdekat, kita nggak bakal muncul. Jadi benar-benar exactly the word gitu ya yang mereka cari. Jadi itu perbedaannya. Jadi broad match, fresh match, dan exact match itu pasti kalau teman-teman bisa ngebayangin, pasti broad match itu akan lebih luas, fresh match itu tengah-tengahnya, sedangkan exact match itu spesifik banget. Jadi Google memberikan opsi ini untuk kita bisa untuk opsi juga buat kita gitu. Apakah kita mau nggak apa-apa orang cari aja sebebas mereka, yang penting relate sama keyword kita, apakah yang sesuai dengan meaningnya aja ataukah yang exactly the same gitu. Jadi tinggal teman-teman putuskan aja sendiri gitu ya, sekiranya mana yang paling tepat gitu untuk di-apply di campaign kalian masing-masing. Oke, sebelum kita kita setup search campaign, kita biasanya melakukan beberapa riset dulu gitu ya. Bisa di Google Trend, bisa di third party kayak Semrush, Ahrefs gitu ya, atau mungkin di Google Ads-nya sendiri. Google Ads sendiri juga punya dashboard, tadi kita akan belajar untuk apa namanya mengconfirm ya, atau mencari keyword-keyword yang potensial gitu ya. Cuman salah satunya adalah Google Trend ini. Bisa teman-teman misalnya mau jualan law firm gitu ya, atau mungkin dokter gigi gitu, klinik gigi gitu, ya udah put aja klinik gigi di sini, dia akan muncul interest over the time. Jadi misalnya dalam setahun ini banyak kayak yang cari gitu kan, berarti kalau misalnya banyak yang cari, diasumsikan orang itu kalau mau ke klinik gigi itu dia searching gitu ya, dia searching. Jadi kita bisa punya potensi lah gitu untuk ngiklan di Google Search Ads, karena emang behaviornya orang-orang cari klinik gigi itu di Google Ads gitu ya, karena di sini trendsnya udah ada gitu kan. Lalu di bawah, scroll ke bawah itu ada related topics dan related queries. Kita bisa pilih yang queries ya. Di sini ada beberapa queries yang lagi naik gitu ya, yang lagi rising. Apa sih yang sekarang lagi dalam sebulan atau mungkin 3 bulan terakhir atau mungkin 6 bulan terakhir yang dicari orang-orang ini terkait klinik gigi gitu kan. Di sini kan law firm gitu ya. Di sini ternyata banyak kompetitor-kompetitor gitu yang dicari gitu. Jadi banyak orang yang cari tentang Prestige Law Firm, Kira Law Firm, SBS Law Firm. Nggak tahu nih mereka carinya gimana. Kenapa mereka cari ini kita nggak tahu. Cuman ternyata dari data Google Trend ini banyak apa namanya komputer-komputer yang lagi naik nih secara organik gitu ya. Secara banyak yang kepengen cari tahu nih mengenai ini gitu. Jadi kita bisa memasukkan ini as a keyword gitu ya, prestige law firm, kill law firm, ini berarti komputer-komputer yang lagi naik nih, banyak yang cari kayak gitu kan. Nah, lalu kita udah dapat insight ya dari Google Trend, kita input ke Excel ya, kita input ke Excel beberapa keyword yang sekiranya kita mau input ya, yang bisa kita ambil dari Google Trend ini, terus kita mengarah ke Google Search Ads. Di Google Search Ads itu ada namanya Keyword Explorer, Keyword Planner namanya. Setelah kita klik nanti akan muncul seperti ini ya, Keyword Planner akan muncul seperti ini. Di sini ada Discover New Keyword dan ada Get Search Volume and Forecast. Jadi ada dua fitur yang dia punya gitu ya. Dua-duanya bakal kita pakai ya. Yang pertama kita pilih Discover New Keyword ya. Kita klik Discover New Keyword ini, terus dia akan muncul seperti ini. Kita akan disuruh masukin keyword ya. Contoh kayak tadi law firm ya. Kita input aja law firm di sini, atau mungkin klinik gigi. Kita input aja klinik gigi di sini, nanti akan muncul seperti ini keywordnya. Keywordnya akan muncul banyak. Terus ini ada average monthly search, ada ini mungkin di skip aja sama competition mungkin yang bisa dilihat gitu ya. Cuma bisa lihat dari average monthly search aja, ternyata satu keyword ini itu bisa menghasilkan banyak, in average itu ada 480 orang yang cari gitu ya. Terus untuk yang kedua ini atau yang ketiga ini jasa Google Ads gitu ya, dia bisa in average ada 1.300 orang yang cari ya keyword tersebut. Jadi kita bisa lihat aja deh keyword-keyword ini mana yang sekiranya paling tinggi, mana yang sekiranya dikit gitu. Kayak ini jasa ads Google judi gitu kan, karena di Indonesia masih belum bisa, nggak bisa ya untuk iklanin judi, jadi pasti yang searching juga dikit gitu ya, untuk jasa Google Ads itu. Jadi kita nggak perlu input ya, nggak perlu pakai keyword-keyword yang kecil average money search-nya kayak gitu, karena bisa jadi CPC-nya nanti akan mahal dan seterusnya. Cuman kita perlu lihat-lihat lagi, perlu dicoba lagi. Nah, dicobain nanti gitu ya di forecast. Nah, kita bisa take out aja beberapa keyword yang sekiranya kurang banyak dicari orang gitu kan. Input di Excel yang tadi barengan sama data dari Google Trend. Nah, lalu untuk Google Search Ads kita bisa search manual dari search engine gitu ya. Kalau law firm kita bisa lihat kalau misalnya keyword law firm itu yang muncul tuh iklan apa aja sih gitu ya. Ada 4 iklan, ada 4 kompetitor yang iklan gitu ya. Kita bisa lihat mereka tuh gimana cara
mengkomunikasikan brandnya, gimana cara mereka bikin headline, gimana caranya mereka bikin description, kita bisa lihat gitu ya. Kayak misalnya Gucci Manik atau Manila Law Firm itu dibandingkan dengan Lawyer Jakarta gitu ya. Itu kan itu aja udah kita bisa melihat positioning dari brand tersebut gitu ya. Di sini untuk Manila Law Firm, di sini dia menjelaskan namanya, terus habis itu ada deskripsi dengan bahasa Inggris gitu ya. Di sini ada nama-nama menunya, corporate law, family law, criminal law, immigration law dan seterusnya. Sedangkan kalau misalnya lawyer Jakarta, ya udah dia tinggal input beberapa promo yang dia punya, contoh kayak gitu. Dia nggak perlu branding lawyer Jakarta tuh sekeren apa atau sepresti apa gitu ya. Dia cuma bisa dia mau nge-highlight gratisnya gitu. Kita gratis kok gitu kan. Berarti bisa dibayangkan kan Money Law Firm dan Lawyer Jakarta ini apa namanya perbedaan audiensnya tuh kayak gimana kita kan bisa tahu gitu kan, dan kita kayak gimana pak audiensnya gitu, audiens kita perlu dengan bahasa seperti apa, bahasa yang to the point, iklannya apa dan promonya berapa gitu kan, atau kita branding gitu kan pakai kata-kata yang lucu atau mungkin pakai kata-kata yang bagus gitu ya. Jadi kita bisa menentukan dari riset-riset manual gini gitu ya. Nah, sekarang kita bisa tahu mana mana komputer-komputer yang emang lagi on nih gitu, yang emang lagi jalan di Google Ads dengan keyword tertentu kayak gitu. Nah, oke, lalu kita udah input kan semuanya tadi apa namanya beberapa eh, keyword yang udah kita ambil dari Google Trend, dari sini ya dari Google Trend, dari discovernya keywordnya Google Search, kita udah input semua di dashboard ya, di dashboard di Excel. Kita input, kita bisa bedakan terserah kita sih sebenarnya gitu ya. Misalnya ini ad groupnya kita bisa, masih ingat kan campaign ad group ads gitu ya. Ad group itu untuk keyword ya, untuk keyword. Kalau untuk Google Search Ads dia isinya keyword bukan audience. Jadi kita bisa bedakan ad groupnya, misalnya ad group yang keyword itu membahas tentang brand, atau ad group yang keyword itu membahas tentang kompetitor, atau ad group yang keyword itu membahas mengenai fitur. Jadi kita bisa bedakan aja terserah kita gitu ya. Atau mungkin kita mau ad groupnya itu misalnya ad group yang membahas mengenai eh, apa ya, kayak misalnya contoh ya, biasanya kebanyakan tiga ini sih yang paling umum gitu ya, brandnya apa, komputernya apa, atau mungkin jenis gitu ya. Ada orang yang cari misalnya jenis jenis mobil, contoh jenis mobil apa gitu, kita bisa input nama jenis-jenis mobil kayak gitu ya, karena orang carinya mungkin udah langsung mobil apa gitu, kita bisa jual mobil contoh kayak gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya case-nya klinik gigi, kita bisa input penyakit gitu ya, kayak dulunya mungkin aja gitu ya penyakitnya, keluhannya gitu, keluhannya apa, grup yang isinya keyword-keyword keluhan. Contoh ada orang ke searching misalnya sakit gigi di apa lubang di bagian geraham contoh kayak gitu, atau apa segala macam, oh searchingnya itu gitu kan. Tapi kita bisa muncul di iklan, kita bisa munculin iklan kita saat orang di searching itu gitu, dengan harapan orang itu akan mencari tahu lebih lanjut mengenai service yang kita tawarkan kayak gitu. Jadi ad group ini tergantung kita sebenarnya, kita brainstorming sendiri gitu kan, apa kiranya yang bisa dibagi-bagi, kategori apa yang kira-kira bisa dibagi-bagi seperti itu. Nah, kita juga bisa bedain keyword type-nya gitu ya. Ada fresh match, ada broad match, ada exact match, kita bedain. Kalau fresh match itu ya ada tanda petiknya gitu kan. Broad match tuh ya udah nggak ada apa-apanya. Kalau exact match tuh udah gini ya. Jadi enak kalau misalnya udah dibedain di sini, teman-teman tinggal kopas aja gitu. Tinggal kopas-kopas dari Excel ini ke dashboard gitu. Nah, ini ya keyword planner tuh di sini. Jadi teman-teman harus pilih settings gitu ya. Nanti akan muncul keyword planner. Nah, keyword planner itu apa namanya? Yang tadi itu ya muncul kayak gini nih, muncul akan kayak gini nih. Pertama kan kita discovery keyword udah dapat kan keywordnya, kita input di Excel. Lalu yang kita input di Excel itu nggak ujuk-ujuk kita langsung set up gitu ya, ternyata kita harus kita harus forecast dulu nih data tersebut gitu ya, kita harus ramal dulu nih apakah apakah data tersebut tuh apa namanya beneran works apa enggak sebelum kita jalanin campaign gitu ya, meskipun kita dapetnya dari Google juga, cuman tetap aja gitu ya kita harus forecast juga si keyword ini gitu, apakah dia CPC-nya mahal atau CTR-nya rendah dan seterusnya. Nah, kita pilih get volume and forecast, kita pilih, lalu akan muncul seperti ini ya, akan muncul seperti ini. Di sini ada forecast ya, di sini ada save keyword. Nah, kita pilih yang forecast, di sini akan muncul apa namanya plan gitu ya. Sorry. Kita setelah kita klik get volume forecast, kita akan muncul seperti ini ya. Ada save keyword ya, save keyword
tampilannya kayak gini. Di sini ada tombol biru, teman-teman klik aja tombol birunya. Nanti tinggal di kopas keyword-keyword yang tadi udah ditampung di Excel, dimasukin di sini ya. Jadi keyword-keyword tadi dimasukin ke sini, dia akan diinput ya ke sini. Setelah udah terinput di sini, kita langsung pilih forecast. Nah, forecast itu adalah hasil forecast dari keyword-keyword yang udah kita input tadi gitu ya. Ini adalah hasilnya. Jadi your plan can get 4.000 clicks dengan budget 25 juta dengan budget 830.000 per hari. Ini contoh aja ya gitu. Jadi dengan budget 830 hari dalam waktu sebulan ya, di sini kan kita setup, di sini juga kita perlu setup ya. Ini ada setup bulan sama ada step setup bid strategi gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau jalanin campaign, masih ingat ya, harus diingat-ingat kalau ini, kalau teman-teman mau jalanin campaign awareness, pilihnya impression view, impression share, sorry. Kalau misalnya bisa strategi, kalau misalnya untuk consideration, teman-teman bisa pilih maximize click. Kalau untuk conversion, teman-teman bisa pilih maximize conversion. Nah, ini anggap aja ini campaign consideration ya, campaign click. Jadi kita pilih maximize click. Terus di sini kita tulis period kita mau jalan berapa lama gitu ya. Misalnya kita mau jalan dalam waktu sebulan, gitu kita input waktu sebulan di sini. Terus di sini ada location, apakah mau iklan di all Indonesia atau mungkin Java only, atau mungkin malah luar Jawa, atau mungkin di kota-kota besar di Indonesia. Ini semua bisa diinput di sini gitu. Jadi dengan settingan ini dan dengan keyword yang udah kita input tadi, plan kamu ini, plan yang udah kamu setup tadi ya, ini dan keyword tadi itu akan mendapatkan 4.000 clicks dengan budget 25 juta yang per hari 830 juta. Ini 830 bisa diganti gitu ya. Jadi kalau teman-teman, kayaknya aku sehari mau 50.000 aja. Tinggal ganti aja 50.000 ini, nanti 25 juta ini akan ganti ya, dan 4.000 ini juga akan ganti. Semuanya akan ganti kalau misalnya kita ganti si average daily budget ini gitu. Nah, kita asumsikan aja per harinya 830.000 ya. Lalu dari budget sekian gitu ya, dengan settingan yang udah ada, clicks kamu dapat 4.000, impression akan dapat 17.000 ya, costnya 25 juta, CTR-nya 23% dan CPC-nya 6.000. Nah, ini adalah forecast yang udah jelas banget. Ini adalah forecast yang udah most likely mirip gitu ya sama hasilnya nanti gitu. CTR kita dengan keyword-keyword yang udah kita pilih tadinya 23% gitu ya. CPC kita dengan keyword-keyword yang udah kita pilih itu 6.200. Menurut kita 6.200 itu kemahalan nggak gitu ya untuk campaign search gitu. Mahal karena dia 6.000 gitu ya. Biasanya campaign search apalagi untuk consideration campaign, untuk klik campaign tuh biasanya nggak nyampe ribuan banget gitu ya. Paling mentok 2.000-an gitu. Tergantung sebenarnya, tergantung dari produknya gitu ya, tergantung dari industrinya, cuman biasanya itu ratusan ya, biasanya itu cuma ratusan gitu, 800, 700, 200, bahkan mungkin untuk beberapa industri gitu ya. Jadi 6.000 kok mahal banget. Kita bisa tinggal ke save keyword, mencari sorry, bukan di save keyword tapi di bawahnya ini ya, di bawahnya itu nanti ada apa namanya, keyword beserta CPC dan CTR-nya. Kita lihat mana sih keyword-keyword yang mempunyai CPC yang paling mahal. Kalau CPC itu mahal ya tag out aja keyword tersebut. CTR itu kecil, tag aja apa namanya, CTR dari keyword tersebut kecil, tag out aja keywordnya gitu. Kalau misalnya kurang ke keywordnya, ya udah cari lagi keyword-keyword baru gitu ya, yang punya CPC yang rendah dan CTR-nya tinggi gitu. Cari-cari lagi, brainstorming lagi, kira-kira apa yang bisa apa namanya di input, dicari di Google Trend atau mungkin di Google Search Ads gitu, Google Search Ads Keyword Planner. Jadi teman-teman bisa ngefixin dulu plannya gitu sebelum jalan campaign, biar tahu nanti ke depannya akan dapat result seperti apa. Sampai sampai kita puas dengan plan ini, baru kita jalan campaignnya kayak gitu. Dengan keyword-keyword yang udah fix gitu ya, dengan keyword-keyword yang udah kita apa namanya setujui di plan gitu. Nah, untuk settingan campaign, untuk settingan ads, untuk settingan ads kita yang kemarin itu ya, kita untuk Google Search Ads bentukannya kayak gini. Untuk Google Search Ads itu kita ada final URL, kita input landing page-nya, display path-nya itu adalah misalnya biasanya kalau misalnya apa namanya, URL tuh kan berantakan ya gitu, misalnya kayak www apa terus kayak ada ABCDE gitu yang kurang enak dilihat gitu ya. Jadi si Google ini memberikan fitur display path biar 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 audiens itu kalau ngeliat advertiser tuh lebih lebih trust gitu ya, karena dia rapi dan enak dilihat gitu, kayak official gitu. Jadi teman-teman bisa klik peta di sini www dot misalnya klinik gigi dot Bintaro contoh kayak gitu ya namanya. Nah, lalu
Di sini ada headline ya, di sini ada headline, teman-teman bisa input headline maksimal 15 gitu ya. Headline-nya tadi kan udah ngeliat tuh dari beberapa referensi ya untuk kompetitor tuh ngisi headline-nya seperti apa. Nah, kita sebagai brand kita harus mikir kita posisinya di brand positioning kita dan kira-kira bahasa apa yang kita pakai, bahasa apa yang biasanya nyaman buat audiens kita kayak gitu. Kalau misalnya kita mau nargetin ke teens gitu ya, teenager gitu, kira-kira ya bahasa seperti apa yang mereka yang buat mereka nyaman gitu ya. Kalau untuk lansia atau ya klinik gigi untuk lansia gitu, bahasa apa yang sekiranya kalau mereka searching tuh mereka bisa paham kayak gitu. Jadi headline itu tergantung dengan audiensnya kita dan produknya kita juga gitu ya. Sebanyak-banyaknya, paling banyak 15. Nah, di sini ada ads range. Ads range di sini adalah parameter ukuran seberapa bagus iklan kita gitu. Nah, bar ini harus full ya. Kalau misalnya kita mau bagus, makin full bar ini berarti ads kita akan makin range. Dan untuk memenuhi bar yang ini, kita harus memenuhi bar 4 ini, 4 bar ini. Yang pertama adalah ad headline, headline-nya jangan sedikit ya. Eh, Kalau yang wajib cuma 3 sih emang, cuman kalau bisa sebanyak-banyaknya di input gitu, bisa 10, bisa 11, terserah pokoknya sebanyak-banyaknya. Terus habis itu include popular keyword. Nah, maksudnya popular keyword ini bukan yang keyword populer ya gitu. Tapi gimana cara headline kita tuh match dengan keyword yang kita input gitu ya. Kalau misalnya kita input klinik gigi Bintaro contoh kayak gitu. Ya kalau bisa headline kita adalah kata-kata klinik gigi Bintaro gitu ya. Ada salah satu dari headline kita yang pakai klinik gigi Bintaro. Karena kan kalau misalnya orang searching klinik gigi Bintaro terus dapatnya klinik gigi Bekasi kan berarti kan nggak relate gitu kan. Jadi maksudnya Google ada parameter ini tuh untuk menselaraskan gitu ya antara headline dan keyword yang kita input biar orang yang cari apa ya dapatnya apa yang dia cari gitu ya gitu. Lalu yang ketiga adalah make headlines unique. Jadi headline itu harus unik gitu ya, jangan yang kayak mentang-mentang kita pakai keyword tadi input isinya keyword itu adalah klinik gigi Bintaro atau segala macam terus langsung semua headline-nya kaku itu. Namanya keyword kan kaku ya, nggak mungkin keyword tuh nggak kaku, pasti keyword kan kaku karena kita mengasumsikan orang searching apa kan gitu ya. Nah, kita nggak boleh terlalu kaku, maka kita harus headline-nya harus unik gitu ya. Kayak tadi itu apa namanya si apa Manila Law Firm dia bisa main kata-kata gitu ya, atau mungkin get a diskon 30% kayak gitu-gitu tuh salah satu unik itu salah satu headline yang unik. Jadi emang dia di luar dari keyword tapi dia punya keunikan yang attract audience gitu. Nah, yang terakhir adalah make description unik ya. Description-nya juga perlu unik tadi kan juga ada kan to achieve your ini kita menyediakan law firm kita menyediakan apa tadi corporate law terus family apa segala macam kayak gitu-gitu. Nah, itu kata-kata yang perlu kita create juga gitu ya sesuai dengan brand identity atau brand positioning kita gitu. Lalu yang kedua, yang selanjutnya adalah extension. Nah, extension ini apa namanya sering dipakai gitu ya. Maaf, ini sering dipakai, akhirnya tuh seperti ini ya contohnya. Nah, ini honor pengacara, tim advokat, tentang kami, kontak kontak kami, artikel, ini adalah site link gitu ya. Jadi, audiens tuh nggak perlu visit website gitu ya untuk mencari tahu apa yang mereka mau cari tahu gitu ya. Mereka tuh pengen nyari tahu aja harganya berapa kan, biasanya kayak gitu ya orang, atau mungkin mau lihat portofolionya gitu. Mereka nggak perlu tuh datang ke websitenya, buka salah satu menunya, bla 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 gitu. Kita sediakan site link biar orang langsung klik ke menu yang emang mereka mau cari. Jadi site link itu bagus banget efeknya untuk CTR gitu ya, untuk meningkatkan CTR karena tujuannya dia adalah meningkatkan memudahkan gitu ya, memudahkan audiens untuk mendapatkan apa yang mereka mau gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar juga apa sekiranya karena cuma 4 ya maksimal site link itu. Jadi kita bisa apa namanya bisa maksimalkan gitu kira-kira apa yang audiens tuh mau cari tahu tentang kita gitu. Kalau klinik gigi mungkin apa ya kira-kira contoh kontaknya langsung ke WhatsApp atau reservasi atau mungkin apa namanya harga price list gitu ya atau mungkin apa gitu kita bisa input tuh saintiknya sesuai dengan diskusi apa brainstorming kita lah gitu kayak gitu. Di sini juga ada kayak extension tapi namanya call extension bisa dipakai untuk klinik ya bisa juga gitu kan kalau misalnya orang butuh cepat gitu ya langsung kalau ada nomor kan enak ya langsung diklik langsung menuju ke phone gitu ya jadi orang langsung telepon gitu ini juga bisa meningkatkan CTR juga cuma balik lagi ke produknya gitu ya apakah produknya itu produk yang emang orang butuh call apa enggak gitu ya kalau misalnya kayak produk jualan baju kayaknya call nggak nyambung gitu ya untuk extensionnya jadi dilihat-lihat juga apakah produk kita tuh nyambung apa enggak.
Lalu Google Display Network ya, di sini ada standar display. Sebenarnya Google Display Network itu ada dua ya, ada responsive display dan standar display. Cuman nanti akan kita bahas di selanjutnya. Google Display Network itu teman-teman kalau lupa ya, itu adalah iklan yang muncul di website atau di aplikasi gitu ya. Jadi berbentuk banner atau mungkin bisa juga video, cuman kebanyakan banner ya. Kita akan set sama settingannya, kita buka campaign, terus akan ditanyakan apa namanya objektif kita apa gitu. Kita akan pilih display ya untuk setup display, kita akan pilih display. Terus di sini karena ini udah nggak ada, kita langsung ini di skip aja karena udah nggak ada since 2022 ya udah nggak ada. Terus habis itu setelah itu di sini ada sama ya gitu, ada location dan language, kita setup aja sesuai dengan strategi kita gitu. Terus juga ada bidding sama kayak kemarin sebenarnya ya. Di sini ada budgetnya, kita daily budgetnya berapa. Terus ini sama ya apa namanya sama kayak kemarin ya gitu. Terus biddingnya apa? Biddingnya conversion kah atau apa namanya klik kah untuk consideration atau awareness untuk conversion. Kalau misalnya conversion untuk sorry, awareness untuk impression share gitu. Kalau misalnya conversion ini diperuntukkan untuk campaign conversion. Jadi teman-teman bisa klik misalnya conversion, terus di sini ada automatically maximize conversion, bisa dipilih aja. Ada namanya automatically sebenarnya, kita tanpa harus nge-set bidding, si metanya itu si Google itu bisa mengatur sendiri biddingnya. Jadi kita otomatis aja kita pasarkan ke Google aja, terserah deh biddingnya berapa gitu kan, CPC-nya berapa gitu, semau Google aja, yang penting optimize gitu, yang penting perform gitu campaign itu bisa gitu ya. Mungkin di awal teman-teman bisa pakai itu dulu, pakai otomatis dulu untuk melihat berapa sih sebenarnya standarnya gitu ya, berapa standarnya CPC orang-orang gitu kan, berapa standarnya apa namanya industri ini kalau jalan GDN gitu ya. Teman-teman bisa otomatis aja, tapi nanti ke depannya kalau misalnya tetap kemahalan tinggal diganti aja, tinggal dicentang set target cost per actionnya dan di input maksimal berapa. Jadi CPC kita itu nggak bakal lebih dari segitu, atau CPA kita, cost per conversion kita, atau mungkin cost per lead kita nggak akan lebih dari target yang udah kita put di sini gitu. Begitu untuk targeting juga sama kayak kemarin ya, ada untuk kalau untuk Google Search Ad kan pakai keyword ya, pakai keyword. Sedangkan kalau misalnya untuk di GDN itu pakainya adalah audience kayak gini gitu ya, audience interest. Audience segment tuh isinya interest dan market intent gitu, kayak kemarin affinity dan in market audience itu adanya di audience segment ya. Demografik itu yang basic, age dan segala macam, keyword, topics dan placement. Ini adalah bentuk audience segmen ya. Ini adalah family focus, employment. Nah, ini semua interest ya. Ini adalah affinity audience. Kalau teman-teman mungkin nyari in market audience, saya cari aja gitu ya. Misalnya furniture gitu ya, atau mungkin atau klinik gigi aja deh. Orang in market klinik gigi, contoh misalnya health gitu ya. Cari yang health tapi yang in market audience. Cari yang health in market audience. Berarti orang yang emang sering purchase mengenai health gitu ya di Google atau di service manapun, sesuai dengan yang data yang Google punya gitu ya. Jadi kita input aja gitu. Interest-interest itu di sini di audience segment. Setelah itu untuk apa namanya? Age atau demografik itu sama aja ya, age, gender tinggal dicentang aja. Parental status tinggal dicentang nggak centang gitu ya. Terus household income ini juga bisa dicentang. Mungkin bisa dibayangin aja gitu ya. Ini mungkin kasarannya aja juga gitu kan. Kalau top 10 sampai 11 dan 20% mungkin ya bayangin aja orang menengah ke atas gitu ya. Terus 21 30 dan sampai 40 itu mungkin menengah, 41 sampai ke bawah itu adalah menengah ke bawah. Mungkin bisa dikategorikan kayak gitu. Cuman ya untuk beberapa produk mungkin nggak perlu gitu ya. Cuman kalau misalnya teman-teman emang sekiranya perlu ya menengah ke atas dan menengah ke bawah, ini bisa dipilih gitu ya. Kayaknya produk aku tuh mahal banget, jadi untuk menengah ke atas ya udah mungkin bisa pilih yang top 10 dan 11 sampai 20 ini aja gitu. Bisa dicoba gitu, atau mungkin ragu gitu ya, atau mungkin ragu jangan-jangan yang 21 ke bawah juga juga ini nih juga beli nih produk, saya masuk nih ke mereka produk aku gitu kan. Bisa bikin dua ad group gitu ya, satunya ad group pernah ke atas, satunya ad group pernah ke bawah gitu ya untuk audiens ini. Nah, itu gunanya ad group yang banyak tuh itu untuk mengecek gitu ya, performance itu pembedanya antara audiens satu dan audiens lain tuh apa kayak gitu. Nah, untuk GDN gitu keyword ini kita skip aja karena jarang dipakai ya. Untuk topics ya, topics yang kemarin kan kita bisa input topics ya, misalnya topicsnya untuk apa, arts, mungkin vehicle, atau mungkin beauty, books, bisnis, tentang apa.
apa yang sekiranya relate lah dengan kita gitu ya. Kalau misalnya kita misalnya mau ngiklanin buat topik-topik misalnya teens gitu ya, kita mau ngiklanin ke teenager. Mereka tuh sukanya apa sih ke teenager gitu kan? Mungkin entertainment ya kan, atau mungkin misalnya school ya kan, mereka mau masuk mau persiapan masuk kampus contoh kayak gitu ya. Jadi apa namanya mengenai university apa segala macam inputnya topiknya di sini kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya kita input topik ini sama Google akan dipilihkan apa namanya dipilihkan placement gitu ya, placement berdasarkan topik-topik yang udah kita input di sini gitu. Nah, placement juga sama. Kalau placement kan exact placementnya gitu ya, kita input aja namanya gitu kan. Misalnya kita mau ngiklan di website Tribun News atau kayak gitu. Sebenarnya Tribun News, Kompas tuh nggak perlu diinput karena most likely kita akan muncul di mereka. Kalau misalnya ya kita biasanya pasti akan muncul gitu ya karena dia media besar gitu ya. Mungkin kalau ada beberapa media spesifik gitu ya, kayak contoh kita mau ngiklanin di Female Daily gitu kan, itu kan kecil audiens yang apa bukan kecil, sorry, yang nggak sebesar Kompas gitu ya. Jadi misalnya bisa input aja Female Daily, kita klik Female Daily-nya, jadi kita punya possibility untuk muncul di Female Daily contoh, atau di website tertentu lah yang kita tahu gitu ya, atau mungkin aplikasi, mungkin kita mau muncul di aplikasi apa, kita bisa input di situ, nanti kita punya possibility untuk muncul iklannya di situ kayak gitu. Nah, untuk GDN, nah ini perbedaannya ya. Yang ini untuk setup responsive display, yang ini untuk manual upload, manual atau upload display ads ya, namanya biasanya manual upload ya namanya mungkin. Nah, untuk responsive display itu sebenarnya konsepnya adalah responsif itu maksudnya kita input aja beberapa raw material kita, bukan raw sih sebenarnya, kita input material kita aja. Nanti sama Google-nya akan muncul akan diatur gitu sama Google-nya, muncul di website itu akan seperti apa gitu. Entah headline-nya doang, entah description-nya doang, entah fotonya doang satu, entah mungkin kayak gimana, itu terserah. Makanya itu namanya responsif ya, karena dia responsif bentuknya, nggak saklek gitu, cuman satu banner muncul ting gitu, nggak gitu doang gitu ya. Dia terserah dia tuh bentuknya kayak gimana tuh responsive display. Jadi itu Google yang atur. Jadi kita tinggal input aja misalnya image ya, kita input image banyak-banyaknya ya kan. Itu kan maksimal 15, kita input aja berapa gitu kan. Logonya juga kita input, sistemnya kita input, headline description juga kita input. Nanti setelah udah kita input, nanti si Google-nya sendiri yang akan ngatur gitu ya bentuk iklan kita tuh muncul akan seperti apa. Nah, yang kedua ini manual upload ini juga, ini perbedaannya adalah kita yang atur sendiri gitu ya. Ini karena ini udah nggak pakai headline, nggak pakai description, tapi kita harus adjust bannernya sendiri sesuai dengan kategori, sesuai dengan requirement dari Google gitu ya. Misalnya requirement dari Google tuh misalnya 250 kali 250 contoh kayak gitu ya. Nah, kita ngikutin itu gitu. Kita adjust di Photoshop sendiri ya kan, kita ikutin tuh sesuai dengan requirement dari Google gitu. Setelah kita udah adjust banner-bannernya, ya kita upload di sini manual gitu. Kenapa sih masih banyak yang milih ini, kan susah gitu kan? Karena kalau ini kita bisa make sure sendiri gitu ya, iklan kita tuh akan munculnya seperti apa gitu kan. Ya kalau misalnya kita bikin banner kayak gitu, ya munculnya banner itu gitu. Gak bakal dirubah-rubah, gak mungkin di rotate, gak mungkin di gimana-gimana, ya pasti banner itu. Cuman apa namanya, posisi di mana tuh terserah, cuman pasti banner itu yang muncul kan gitu ya. Jadi kita bisa make sure kata-katanya nggak bakal hilang gitu kan. Bisa contoh kita kepengen banget iklan yang diskon 50% tuh kelihatan gitu ya. Pakai ini manual upload, kita aja sendiri, kita highlight diskon 50%-nya, kita pakai skill editing kita gitu ya untuk memahami mana kira-kira konten yang orang tuh eye catching untuk melihat kalau misalnya lagi scroll-scroll website atau aplikasi gitu. Jadi biasanya Google Display Network itu bukan nggak banyak word ya, nggak banyak wording di dalam bannernya karena mereka lagi baca website, mereka nggak ada waktu untuk baca banner gitu ya. Apalagi kalau di mobile dengan banner yang kecil-kecil gitu, orang nggak ada waktu untuk, bahkan nggak kelihatan gitu ya, bukan bukan hanya nggak ada waktu, mereka nggak kelihatan word tersebut. Jadi biasanya Google Display Network itu warnanya cerah-cerah gitu kan. Kalau teman-teman buka LK21 ya dulu ya, itu kan banyak muncul pop-up banner yang warnanya tuh mentereng ya. Itu tujuannya mereka ya untuk mendapatkan attention kita gitu, karena kita lagi scroll baca, kita lagi baca sesuatu, melakukan sesuatu di website gitu ya atau di aplikasi, gimana caranya iklan tersebut tuh bisa gain attention orang, si audiens kayak gitu. Nah, untuk YouTube, oke. YouTube itu kita ada beberapa type ya, ada skippable in stream, non skippable in stream, bumper ads, sequence ads, invite video, all stream, dan mass ads. Nah, untuk skippable in stream itu maksimal itu ada di 20 second.
Ya, oh sorry, bisa lebih dari 20 second, sorry. Dia bisa lebih dari 20 second. Tapi dia bisa di skip gitu ya. Dia ada tombol skip ads-nya. Kalau teman pasti sering temu ya iklan ini, itu namanya skippable in stream. Nah, yang kedua adalah non skippable in stream. Ya, non skippable in stream itu nggak boleh lebih dari 15 karena dia nggak boleh skip. Kalau misalnya teman-teman dapat iklan yang kayak this video will play after this ads, nah itu adalah non skippable in stream. Jadi dia nggak ada buttonnya, nggak bisa di skip gitu ya. Jadi kita nutup YouTube-nya. Nah, yang ketiga adalah bumper ads, yaitu yang cepat bisa di awal. Kalau misalnya apa namanya, misalnya isinya tuh kayak jargon ya, biasanya kayak eh beli apartemen Travelio aja kayak gitu, atau apa sewa apartemen Travelio aja kayak itu tuh bumper, tipikal bumper ads gitu ya, yang biasanya ada jargon-jargon atau mungkin info yang cepat. Nah itu tuh ada di bumper ads. Itu maksimal 6 second gitu dan nggak bisa di skip juga. Terus ada sequence ads, sequence nanti akan jelaskan setelah ini. Ada in-feed video ads. In-feed video ads tuh video yang di luar video YouTube ya, kayak di Shorts mungkin ya. Sekarang lagi naik banget ya video di Shorts. Juga di beranda gitu ya, di beranda YouTube ya, itu adalah in-feed video ads. Kalau outstream ads itu adalah apa namanya, video di luar YouTube ya, misalnya di GDN atau di aplikasi di GDN, bisa ya di GDN, sorry. Jadi kita bisa kebalikan, misalnya dari YouTube itu kita bisa input ke kita bisa taruh iklan kita di GDN kayak gitu ya. Jadi sebenarnya GDN ini bukan multifungsi, banyak tempat ya bisa kita iklan di JDN gitu. Kalau misalnya kita ngeliat video di website, kita bisa jadi itu bisa jadi JDN, bisa jadi Google AdSense dari website tersebut, atau mungkin bisa jadi YouTube Ads juga yang kita taruh di situ. Jadi bisa ya pakai Outstream Ads di dalam YouTube Ads ini. Terus Masthead Ads ya, Masthead Ads ini adalah iklan yang paling atas. Kalau misalnya kita buka YouTube, dia paling paling atas terus gitu ya. Biasanya itu bayarnya per day sama Google-nya gitu ya, mungkin untuk brand besar yang mungkin launching produk, atau misalnya iPhone launching produk baru gitu ya, dia akan pakai masthead ads untuk di atas, untuk info ke orang-orang yang buka YouTube gitu ya. Kalau misalnya kita ada produk baru gitu, tapi ini biasanya nggak bisa di setup di dashboard, biasanya kita langsung langsung komunikasi ke Google-nya langsung gitu. Nah, sequence ads itu seperti ini. Ini sebenarnya agak kompleks dan sebenarnya jarang juga dipakai. Cuman buat teman-teman tahu aja. Sequence ads itu adalah dia tuh punya fitur kayak gini ya. Jadi orang yang kita bisa punya journey untuk orang-orang yang apa namanya, akan lihat video kita. Dari satu video, dari step satu, orang-orang yang skip itu akan bisa didapatkan video apa. Kita bisa input video ini. Terus kalau misalnya orang yang view itu akan dapat video ini. Terus orang yang skip video ini akan dapat apa, segala macam itu terserah kita. Jadi apa namanya, orang itu nggak bakal habis lah ya, apa namanya, audiens itu akan terus dapat iklan kita terus. Tapi si Pen ini punya minimal budget, jadi eh, nggak banyak juga yang pakai ini, cuman buat teman-teman tahu aja. Lalu settingannya sama ya di campaign, kita pilih objektif yang kita pilih di awal, kita pilih, kita tetapkan, kita pilih video ya. Terus di sini ada subtype. Jadi tadi ada type ya, sekarang subtype-nya ada ad sequence dan video reach. Kenapa kita bedain? Karena settingannya udah beda ya kalau ad sequence. Biasanya yang paling umum itu kita pakai video reach ya. Setelah kita pilih video reach, terus select the way you like to reach your goal. Mau efisien reach, mau dapatkan reach banyak-banyaknya, atau non skippable in stream. Tadi kan ada non skippable in stream ya. Kalau misalnya teman-teman pilih non skippable in stream, itu reach-nya nggak bakal efisien ya, reach-nya nggak bakal luas gitu, karena non skippable in stream kan penyebarannya nggak banyak. Kalau misalnya semua orang dapat non skippable in stream, apa namanya, mungkin bisa jadi gini, iklan tuh ada 10 dalam sehari gitu ya, non skippable in stream paling cuma 2 untuk kayak gitu ya. Ini contohnya aja, cuma 2 gitu yang muncul gitu, karena emang nggak banyak orang yang dapat non skippable in stream gitu kan. Karena kalau misalnya semua iklan tuh non skippable in stream, kayaknya orang pada uninstall tuh YouTube ya kan. Jadi dibagi dua, ada non skippable in stream dan efficient reach. Teman-teman pilih gitu, kalau misalnya mau pakai campaign apa, video yang biasa kayak yang bisa di skip atau mungkin bumper gitu ya, teman-teman bisa pilih efficient reach. Cuman kalau misalnya yang nggak bisa di skip tadi, itu bisa pilih yang skippable in stream, tapi dengan catatan reach-nya akan nggak sebanyak yang bumper dan skippable ads gitu. Nah, settingannya sama ya. Di sini ada naming, ada budget juga ya, ada daily budget. Di sini ada apa namanya? Bisa kalau di strategi ya, bisa kalau misalnya kita kalau misalnya kita udah set up pakai budget, apa, pakai pakai goals awareness, di sini udah pasti CPM dan nggak bisa ditarget berapa gitu kan. Terus ini ada apa namanya, period campaign. Nah, di sini ada, kita bisa mencentang ini. Kalau misalnya kita mencentang ini video purchase on the display network, itu kita mengiklan, kita juga iklan di Masthead Ads gitu ya. Jadi kita juga iklan di display network juga, maksudnya di website juga gitu. Kalau misalnya kita centang ini, kalau enggak ya udah berarti iklan kita cuma ada di YouTube kayak gitu.
Lalu ini next saja. Lalu selanjutnya juga sama ya ad grupnya di sini sama kayak JDN, ada audience segmen dan demografik untuk basicnya, untuk interest segala macam di audience segmen, demografik yang age, gender segala macam itu ada di demografik ini, tinggal centang-centang aja. Terus kontennya juga sama ya, ada topics dan placement bisa yang dipakai. Ada dua ini yang dipakai. Jadi topicnya misalnya kita mau put di health, orang yang concernnya health, atau mungkin orang yang concernnya entertainment, atau orang yang concernnya apa namanya finance dan seterusnya gitu. Kita bisa input topics dan placementnya juga sama. Kita mau input di apa namanya? Kita mau input di YouTube channelnya Deddy Kobusier, atau mungkin YouTube channelnya siapa deh yang health gitu. Misalnya kita iklanin klinik gigi gitu. Terus siapa sih orang-orang YouTuber apa sih kira-kira yang kalau klinik gigi tuh mereka aware gitu dengan klinik gigi. Contoh misalnya siapa ya gitu. Ya itu perlu dipikir lagi sih gitu ya. Siapa. Contoh kalau misalnya kita jualan apa deh. Misalnya kita jualan furniture gitu ya, kita jualan furniture, kita jualan lampu IKEA gitu, kita mau jualan lampu IKEA kira-kira, atau mungkin kita IKEA-nya gitu, kita IKEA-nya mau ngiklan brand kita gitu kan. Terus habis itu kita mikir siapa sih YouTube channel yang sekiranya kalau kita tuh bisa nih nebeng di apa namanya ngiklan di YouTube channel mereka. Mungkin ibu-ibu muda yang suka unboxing Shopee Haul gitu kan, atau yang suka belanja furniture terus ngevlog belanja furniture atau kayak gitu, kita bisa input orang-orang tersebut. Jadi memperluas memperluas opportunity kita untuk muncul di YouTube channel mereka kayak gitu. Nah, untuk settingannya juga sama kayak kemarin ya, kita harus punya YouTube channel dulu. Kita harus punya YouTube channel dulu, terus kita kopas linknya, terus habis itu kita input, dan setelah itu kita apa namanya masuk ke landing page, udah habis itu dipublish aja. Terus untuk YouTube juga sebenarnya ada ini nih, saya lupa tadi, ada frequency capping ya, di sini ada frequency capping. Frequency capping di sini adalah kita bisa nge-cap ya, kita bisa nge-cap dalam kurun waktu tertentu iklan kita tuh akan muncul berapa kali gitu ya. Contoh ada beberapa produk yang kayak misalnya iklan Shopee gitu ya, atau contoh aja iklan Shopee gitu. Atau mungkin ya anggap aja iklan Shopee gitu ya. Mereka punya campaign, mereka pengen highlight Shopee COD gitu ya contohnya. Terus mereka kepengen menaikkan brand recall. Jadi orang harus tahu Shopee COD, orang harus terngiang-ngiang Shopee COD gitu ya. Jadi kita bisa frekuensi cappingnya dalam waktu sehari gitu ya. Orang itu bisa melihat 5 kali, atau mungkin orang itu bisa lihat 7 kali gitu ya. Jadi frekuensi capping itu untuk menentukan itu berapa kali orang bisa melihat iklan kita dalam kurun waktu tertentu gitu. Atau mungkin dalam seminggu orang bisa lihat eh, 10 kali contoh kayak gitu itu juga bisa gitu. Jadi kita bisa mengcap gitu ya, mengcap waktu berapa kali orang lihat tersebut gitu ya, atau mungkin malah kebalikan ya gitu. Malah nggak kepengen satu orang tuh lihat berkali-kali. Mungkin karena dengan asumsi contoh kita klinik gigi gitu ya. Dengan asumsi ngapain orang itu ngeliat berkali-kali gitu ya. Kayak sekali aja sebenarnya udah cukup gitu. Mungkin 2 kali aja cukup gitu. Jadi bisa dalam waktu seminggu gitu ya orang bisa lihat 2 kali gitu ya. Mending apa namanya budget budget iklan yang lain itu dialokasikan ke audiens-audiens yang lebih potensial daripada satu orang itu berkali-kali contoh kayak gitu ya gitu. Sebenarnya terserah kita, cuman frekuensi campaign ini penting karena biasanya kalau untuk awareness campaign kan YouTube itu identik dengan awareness campaign ya, campaign awareness ya YouTube Ads tuh. Jadi awareness dan views gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat frekuensi capping itu ya dari frekuensi hasil hasil frekuensi gitu ya. Hasil frekuensi itu bisa di 7, bisa di 6 gitu. Terus kita mikir, kok kayaknya 6 kebanyakan ya gitu. Per orang ngeliatnya 6 kali gitu ya dalam waktu sehari atau dalam waktu seminggu gitu. Kayak kita harus turunin lagi ya, ya bisa pakai frekuensi capping ini gitu. Bisa turunin satu orang bisa ngelihat 3 kali mungkin atau 2 kali kayak gitu. Udah, setelah itu kita udah setup ya. Tadi udah kita kopas linknya, terus habis itu kita input landing page-nya, langsung kita publish seperti itu. Oke, mungkin tadi penjelasan ya mengenai settingan dari Google Search Ads, dari keyword, uh, up until GDN dan YouTube gitu. Kalau teman-teman mungkin ada yang bertanyakan, silakan.
Sorry, 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 sorry. Eh, Iya, bikin aja akunnya, ya bikin aja akunnya. Teman-teman tinggal searching aja Google Ads gitu kan, tinggal searching aja Google Ads, terus teman-teman pilih Google Ads ya, bukan Google AdSense. Itu karena beda beda banget ya Google Ads sama Google AdSense. Teman-teman pilih Google Ads, terus habis itu ya bikin akun aja. Paling untuk apa namanya? Paling untuk apa namanya yang agak sedikit dibutuhkan tuh NPWP gitu ya, teman-teman harus siapin NPWP nanti di input karena Google Ads tuh mengasumsikan teman-teman udah advertiser sebuah brand gitu kan, jadi biasanya input NPWP lah gitu. Bisa kalau misalnya nggak punya bisa pinjem siapa dulu lah NPWP-nya, cuman apa namanya biasanya itu doang yang agak beda, tapi kalau nama segala macam itu semuanya sama aja sih, kayak kayak apa namanya bikin akun biasa gitu. Setelah teman-teman udah bikin, pasti nanti teman-teman diarahkan untuk setup cepet deh, setup cepet untuk campaign. Itu teman-teman setup aja, ngikutin aja, klik-klik aja. Kan teman-teman udah paham ya, harus teman-teman udah paham objektif itu apa, ya kan, ad group itu apa, isi ad group itu audiens itu apa, teman-teman udah paham. Jadi ikutin aja apa namanya flow-nya gitu kan. Habis itu publish campaign, publish aja dulu kan, kita itu belum ada saldonya juga gitu kan Google Ads. Jadi publish aja gitu kan. Nanti akan muncul dashboardnya teman-teman. Kalau misalnya udah muncul dashboardnya pasti akan lebih paham semuanya yang aku jelasin dari kemarin. Jadi pas sudah bikin dashboardnya, yang tadi kita setup tadi di pause aja gitu kan. Habis itu coba aja mulai setup campaign gitu, isi aja dikit, mungkin sisain 100.000 lah gitu, untuk terus kita set untuk waktu 3 hari atau 4 hari gitu dengan budget berapa, di budget berapa puluh gitu, jalanin campaign, nanti akan muncul kan hasilnya, ada muncul hasil impression, hasil clicks, mungkin untuk campaign conversion, untuk campaign consideration kita bisa lihat CTR dan CPC-nya gitu kan. Kalau misalnya kita mau belajar Google Search Ads, kita tinggal cari keyword-keyword kayak tadi ya, riset-riset keyword, kita input keywordnya, terus gimana sih fresh match itu, gimana sih uh, exact match itu, kita input aja di situ gitu. Nah nanti setelah dipublish kita bisa tahu resultnya gitu, kita bisa kita ketik apa namanya keyword planner gitu ya, keyword planner itu gimana, caranya ngeplan keyword itu gimana, itu seru kok. Jadi teman-teman bikin aja akunnya, nanti eh, semuanya bisa paham sendiri kok kalau misalnya udah paham yang tadi gitu ya. Oke, siap. Semoga lancar dan sukses. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke, seperti itu yang ada yang tanyakan. Terima kasih perhatiannya, terima kasih sudah hadir. Semoga ilmu yang tadi dapat itu bisa diaplikasikan ya sesuai dengan tujuan masing-masing. Semoga sukses semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.